Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Di akhir tahun lalu ada sempat kehebohan soal APBD yang ngaco. Bukan kata siapa-siapa, tapi ini adalah kata dari pejabat Kemendagri sendiri tentang bagaimana perumusan APBD itu yang masih kacau balau katanya. Nah, bagaimana kita menyoroti ini? Saya pernah menulis sebuah artikel yang judulnya adalah Pak Tito Karnavian, tolonglah APBD seluruh Pemda diunggah ke laman Kemendagri. Ini soal transparansi anggaran yang sangat-sangat penting dan masih menjadi PR bagi negara kita dalam pengelolaannya. Begini, setelah Pak Bahri, beliau adalah Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, mengungkapkan bahwa APBD DKI Jakarta masih ngaco waktu itu. Ini istilah beliau sendiri, ngaco ini. Kita sadar bahwa yang punya laporan detail APBD setelah perkataan Pak Bahri ini adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, dan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena ditengarai bahkan tidak semua anggota parlemen atau DPRD-nya sendiri punya dokumen rinci anggaran daerah yang notabene bakal dimintai persetujuannya. Paling tidak baru diberikan katanya itu akhir-akhir sudah mendekati masa sidang. Jadi tidak ada waktu untuk mempelajarinya secara rinci, detail, dan teliti. Ini tragis memang. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Dan kita bersama seluruh masyarakat sipil yang peduli dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih sudah berkali-kali memohon dan meminta dengan amat sangat supaya rincian APBD itu diunggah saja ke laman resmi Pemda masing-masing semenjak dari proses perencanaan awal atau yang disebut dengan KUA PPAS. Namun seperti berteriak-teriak di pinggir jurang, hanya gema suara sendiri yang kembali didengar. Nah, kita bisa mengerti sekarang jika gubernur, bupati atau wali kotanya atau kepala daerah artinya juga tidak ambil pusing dengan transparansi anggaran. Mengapa begitu? Mudah sekali, lantaran pengawasnya yaitu legislatif nampaknya sudah terkooptasi oleh manuver kong kali kong bersama eksekutif, termasuk juga dengan saling kedip mata ke arah yudikatifnya. Ini kolutif. Ya, persoalan ini ya walau alam, tetapi itu yang terdengar santer. Sehingga akhirnya harapan tentang transparansi anggaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota itu pun semakin lama semakin pupus. Namun sejak kemarin waktu Pak Bahri dari Kementerian Dalam Negeri ini sudah mengungkap soal kengacoan APBD DKI Jakarta, kita jadi punya harapan baru kepada Kementerian Dalam Negeri. Kita tahu bahwa setelah diketok palu oleh Ketua DPRD, maka dokumen APBD yang detail itu akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, mengapa tidak oleh Kementerian Dalam Negeri saja dokumen APBD yang detail itu, yang rinci itu diunggah ke laman resmi Kementerian Dalam Negeri. Dengan ini sekaligus Kementerian Dalam Negeri bisa membuat format standar yang langsung bisa diunggah ke laman atau website resmi kementerian. Jadi lebih praktis, ada hardware-nya, ada software-nya, ada cetakannya, ada juga perangkat lunaknya atau software-nya. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi pendorong utama transparansi anggaran di seluruh daerah, walaupun memang proses penganggarannya bukan sejak perencanaan awal, tapi sudah dalam bentuk dokumen final yang sudah diketok palu oleh Ketua DPRD masing-masing daerah. Tapi lumayanlah. Sebagai tahap awal dalam konteks konstelasi per-APBD-an di Indonesia ini sudah sangat progresif itu. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri bisa melaksanakan juga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana undang-undang ini mengamanatkan dijaminnya hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,
serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dan jangan lupa bahwa APBD itu adalah jelas-jelas suatu bentuk kebijakan publik. Ya, singkat saja, maka sebagai langkah awal terjadinya transparansi anggaran di seluruh Pemda, kita bisa memohon kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, tolonglah agar APBD seluruh Pemda bisa diunggah dulu di laman resmi Kementerian Dalam Negeri, supaya semua rakyat juga bisa ikut membantu melihat, memeriksa, meneliti, memberi saran untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Ya, kami tunggu ya Pak Tito. Ada pesan dari Pak Kofi Annan, mantan Sekjen PBB dulu. If corruption is a disease, so transparency is a central part of its treatment. Begitu katanya. Demikian sahabat, catatan singkat saya mengenai transparansi anggaran, menyikapi pada saat akhir tahun lalu Pak Bahri mengungkap kengacoan APBD DKI Jakarta. Tapi ini juga mungkin berlaku di seluruh daerah, bukan hanya di Jakarta. Jadi ini adalah keprihatinan dan kepedulian kita semua demi transparansi dan pengelolaan anggaran yang semakin profesional. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.